Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat. Menjelang waktu berbuka puasa, saya sisihkan waktu sedikit lah ini sambil menunggu buka puasa, ngabuburit, membuat after market close analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 18 Maret 2025. Hari ini market kita dihiasi dengan kepanikan atau bahkan di halt ya, di stop transaksi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah berpengalaman mengalami siklus di tahun 2020, ya hal ini biasa saja terjadi. Dulu juga pernah terjadi. Jadi waktu kalau Bapak Ibu rajin menonton aftermarket close analysis, sejak di bulan Desember ketika Donald Trump terpilih, saya sudah bikin alumni gathering, atau beberapa bulan Januari, Februari saya sudah berapa kali menyampaikan kalau dia break lower downtrend di time frame weekly, monthly, maka kita akan mengikuti siklus apa yang terjadi di tahun 2020. Nah, di Februari kemarin, IHSG-nya close di bawah lower downtrend chart monthly, time frame monthly, dan ya itu, kita saya sudah sampaikan kita akan mengalami satu penurunan besar, tapi sabar, kita tunggu beberapa bulan kemudiannya, maka dia akan rebound. Nah, hari ini dia halt, padahal menurut saya biasa saja ya Bapak Ibu, karena peraturannya seperti ini trading snapshotnya, ya kita IHSG akhirnya ditutup minus 3,84. Tadi setelah dia turun dalam 5%, marketnya di stop ya, lalu dibuka kembali. Nah, ini persis dejavu ya, seperti yang terjadi di tahun 2020. Kalau benar-benar terjadi 2020, pack ke triplek, kita akan menunggu 3 sampai 4 bulan lah ya Bapak Ibu, seperti yang sudah saya ceritakan. Jadi kalau Bapak Ibu rajin menonton aftermarket close tadi, maka saya berapa kali sudah warning ini. Oke, kita kalau ada pullback main cepat, sell on strength, lalu kita tunggu di bawah. Hari ini saya malah justru dapat serok ya Bapak Ibu. Aduh, banyak yang buy on weakness, tapi ada juga yang kena stop loss seperti BRPT, saya kena exit ya. Exit karena stop loss saya 2 tick di bawah 700, kena exit biasa. Tapi by BRI saya malah akumulasi, saya cek, oh lumayan juga, saya beli 3.500, 3.510 berapa poin saya buy on weakness. Nah, IHSG minus 3,48. Di antara kepanikan itu tadi saya berpikir karena di halt volumenya rendah, ternyata enggak. Berarti dari sisi volume price analysis masih bisa kita analisa. Nah, jadi catatannya juga ya, trade value-nya, total value-nya 19,2 triliun, besar nih Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat, asingnya net sale-nya minus 2,56 triliun. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu cukup besar, yang biasanya kita berapa ratus miliar saja, ini sekali hari minus 2. Tapi menurut saya ada pullback-nya juga kalau melihat ini ya. Nah, saya buy on weakness kenapa? Karena trading plan saya sudah saya susun sejak bulan Februari kemarin, 1 bulan. Jadi kan saya tidak menduga ya, ternyata dia buy on weakness juga. Banyak kemakan, yang stop loss juga kena. Itulah untungnya kalau kita punya trading plan. Nggak panik, percaya aja dengan trading plan-nya. Asingnya minus 2,56, yang terbesar di mana? BBCA. Wah, ini ngeri nih, 1,5 triliun. Keluar dari BBCA, Bank Mandiri, BBRI 353 miliar. Bayang-bayang ini. Jadi memang perbankan yang diguyur. Saya ada BBCA, Bank Mandiri, BBRI, Bank BNI, masuknya cuma satu ya, di BBRI saja. Karena kalau pengalaman dari pandemik, BBRI ini bisa turun sampai 2000-an ya, 2500. Jadi saya pasang trading plan dari sampai 3000, 3500, kurang dalam turunnya menurut saya sih. Tapi orang lain sudah panik kali ya. Tapi itulah pengalaman ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan pengalaman yang baik. Maaf. Tidak ada alert ya Bapak Ibu, tidak ada alert. Jadi kita hanya bahas komposit saja. Oke, jadi ini ya disclaimer tetap on. Jadi ini juga reminder juga, hati-hati, banyak yang menipu juga. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Link deskripsi videonya ada di deskripsi video ya, link Telegram botnya. Jadi memang kondisi kalau belajar pengalaman di tahun 2020, apa yang bisa dilakukan adalah cash is the king. Ya, usahakan tetap lebih banyak pegang cash. Kalaupun udah masuk ke saham, pastikan stop loss-nya ada. Jadi saya hari ini berimbang, ada kena stop loss, ada kena buy on weakness ya. Saya tadi
banyak mendapat mention baik di alumni grup alumni workshop maupun di Telegram channel untuk diskusinya. Tapi saya bilang ya ini dulu juga terjadi seperti ini kalau kita mengacu ke siklus 50. Lalu apa yang harus dilakukan? Pertama, fast trade. Saya sudah berulang berkali-kali. Kalau mau buy on weakness, cari saham-saham yang ekstrim. Lalu kita tunggu. Kalau belajar dari tahun 2020, siklusnya tunggu 4 bulan untuk bottoming. Oke. Sekarang kita mulai saja Bapak Ibu. Tentu apa namanya? Alert tidak ada ya. Alert tidak ada. Lalu kita cek dengan rekom. Rekomnya bagaimana hari ini? Rekomnya apakah ada pullback? Oh, bearisnya semua ya. Bearish. Semuanya disikat. Kecuali Sido. Ada aja ya Bapak Ibu. Berapa saham yang buy on weakness. BBCA and bearishness dia ada stopping volume. Biasanya begini. Ini biasanya ada sinyal-sinyal stopping volume seperti BRDE, BRPT, ya. Jadi seperti itu. Yang ini Arto, BBCA ini ada stopping volume nih. Oke, mana juga Pani juga ada ya, cuan katanya ada. Ini Pani juga bearish, ada stopping volume, sinyal-sinyal pullback ya. Ya BBCA mungkin bisa masuk fund manager biasanya. Lalu kita lihat di sini bearish engulfing, ada nggak yang perlawanan? Ya nggak ada di situ. Lalu Rocket Jet tidak ada. Semua PWS sell. Golden Cross ada nih. Goto ini ya. Ya Goto, saya juga aktif akumulasi. Ternyata saya nggak kena stop loss di Goto. Oke, Golden Cross, Pegas, Tower. BMTR ini ada yang bilang menarik. Kemarin sudah ada alertnya. Jadi dia Golden Cross. Nah itu ya, jadi apakah ada ledakan volume? Tetap ada potensi Bapak Ibu, SCR, ataupun malah buy on weakness ya. Saya belum cek pula apa saja saya yang malah borong nih hari ini. Saya harus cek money management saya, cash saya harus dicek. Harus rapatkan stop loss. SCR, Vibum, ada nggak saham yang meledak volumenya? Tidak ada. Dan SCR, ekstrim. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Apakah ada saham-saham yang ekstrim? Arto, Estrim sudah, BRPT ini bisa dianalisa untuk mencari buy on weakness. Tapi perbankan belum ya. Saya menunggu BBRI ini. BBRI, BBCA untuk buy on weakness atau saham-saham yang besar, ASI, ya gitu-gitu yang perusahaan besar. Kalau ini sih nanti harus kita lihat ada nggak demand zone di bawahnya. Bevin ekstrim sudah ya. Kita coba VBP. Bevin, ada nggak demand zone-nya? Kalau ada nanti kita bisa bikin. Atau VBP weekly Bevin. Mungkin harus di weekly. Karena siklusnya sudah berjalan marking down. Kita harus cari. Oh nggak kelihatan juga. VBP monthly Bevin. Kalau nggak kelihatan jangan. VBP Bevin. VBP monthly Bevin. Kalau nggak kelihatan jangan. Kita hanya bahas komposit ya Bapak Ibu. Oh, ada di sini nih. Ya, Bevin ini di sini ada demand zone nih. Di sini dia. Oke, ini sebesar ini ada demand zone. Mudah-mudahan dia mantul. Kalau nggak dia akan ke bawah. Oke. Apalagi? SCR top FF foreign flow bagaimana? Formula tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Dia keluar semua besarnya di sini. Memang BBCA jadi penekannya. Mudah-mudahan reda karena saham lain tidak terlalu ini sebenarnya. Saham lain tuh ikut-ikutan aja. Kita lihat dengan SCR top kaki. Hajar kanan, hajar kiri. Maaf Bapak Ibu, kepotong buka puasa burung azan ya Bapak Ibu. Ini kita singkatkan aja lagi ya Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat hajar kanan, PSAB, ini hajar kanan ya. Kita lihat hajar kiri. BBCA, Bank Mandiri, BBRI, BRMS. Jadi mereka ini memang selain asingnya keluar, hajar kiri, jadi asingnya langsung buang bara. Kuat ini supply yang masuk ya Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya, SCR panik. Ini banyak nih pasti yang paniknya. Banyak sekali nih ya. SCR Hope. Mungkin sudah nggak ada lagi yang punya harapan. Oh ada, Goto Hope. Alhamdulillah. Goto, saya walaupun sudah punya di bawah 60, saya masuk lagi kemarin ya di 80, sekarang dia naik. Jadi Goto ini kalau nggak salah dia sudah mengatakan apa ya,
sudah positif ya. Ada akhirnya bagaimana perhitungannya positif nggak tahu saya. Unilever, Hope. Oke, kita bahas kompositnya. Speedo Composite. Tadi saya berharap dia apakah sudah ekstrim? Belum ya, Bapak Ibu. Belum ekstrim. Jadi, kalaupun masih bisa turun, bisa ya. Jadi, dia mungkin siang tadi saya cek dia apakah sudah ekstrim, ternyata belum. Tanggal 18, midday ini end of day ya. Jadi, kalau masih bisa turun, ya masih Bapak Ibu. Karena belum mentok di ekstrim. Cuman di antaranya ada saham-saham yang rebound atau yang sudah ekstrim bisa lah buy on weakness dulu. Intinya fast trade ya Bapak Ibu. Kalau berada di fear ini artinya supply-nya lebih besar daripada demand. Kita cek dengan star C0. Bagaimana sektoralnya? Dengan IHSG yang turun 0, sekitar 3%. Kok nggak ada ya star C0? Oke, star C1. Oh ada, ini lambat saja maaf. Jadi kompositnya melemah seolah-olah sektor yang menguat nih Bapak Ibu ya. Jadi relatif terhadap penurunan komposit hari ini, maka beberapa sektor tampak menguat kecuali tekno yang giliran ya. Kemarin tekno melemah, sekarang dia melemah. Jadi mungkin bobotnya juga mempengaruhi. Lalu kita lihat dengan VPA Monthly Composite. Nah, ini dia yang selalu saya ulang-ulang. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi siklusnya kemarin kita masih bingung apakah siklus tahun 2015, apakah siklus tahun 2020. Acuannya break lower downtrend ini, garis ini ya. Ternyata bulan Februari dia break lower downtrend. Saya sudah warning sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, kalau dia turun, nah kemarin kan dia naik dulu nih sempat. Dia naik sempat lalu dia turun ke bawah. Kalau bulan ini nanti dia turun lagi ke dalam, ya biasa saja. Memang siklusnya seperti itu. Setelah break, dia turun dulu dalam. Nanti tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lah. Baru nanti ada pullback sedikit. Nah, udah aman. Selama pullbacknya tidak jebol ke bawah lagi, aman ya. Jadi, tunggu 4 bulan ya. 4 bulan atau 5 bulan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 4 bulan, 5 bulan sama lah artinya. Artinya kalau ini dia turun dalam, sangat dalam. Atau nanti dia ada rejection seperti ini. Ya, kalau di bulan yang kedua ini ada rejection seperti ini, kita tunggulah 1, 2, 3, 4. 4 bisa, 3 bisa, 5 bisa. Nah, kita tunggu apakah ada rejection. Nah, rejection ini harus ada demand zone. Kalau tidak ada demand zone di bawahnya, kita kabur. Nah, dari mana? Pakai chart VBP. Tadi saya di Telegram channelnya sudah saya ingatkan ya. Kita cek dulu. Mana tadi saya bilang? Suruh lihat. Nah ini. Bapak dan Ibu, chart VBP monthly. Nah, ini kuncinya di sini. Apakah demand zone-nya ada? Oke, kita ambil saja ya Bapak Ibu. Jangan lupa join Telegram channelnya. VBP monthly composite. Kalau ada demand zone, maka saya tidak salah buy on weakness tadi. Dan besok mungkin akan tetap buy on weakness. Selama 4 bulan ke depan, saya akan buy on weakness. Oke. Nah, di mana demand zone-nya? Ini dia. Oh, udah masuk. Sampai sini. Jadi masih bisa turun ke bawah, mudah-mudahan ada rejection. Ini demand zone ya. Nah, ini pointer saya sudah benar nih harusnya. Ini demand zone. Ya, demand zone ini yang menjadi penahan dia. Oke. Jadi mudah-mudahan ini jalan dari nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, 1 bulan, 4 bulan baru dia naik. Ya, disinilah fase akumulasi. Maka saya akan tetap cicil buy selama di zona ini. Kalau enggak, cash is the king full. Jadi ini acuannya ya. Jadi yang membuat saya berani untuk buy on weakness, membuat trading plan saya. Jadi saya buat trading plan untuk 1 bulan. Habis itu ya kena lah hari ini. Trading plan yang saya buat awal Maret. Oke, kita lihat dengan VPA weekly composite. Bagaimana dengan weekly-nya? Tidak ada sinyal, volumenya low. Weekly-nya low, kenapa? Masih hari Selasa ya, Bapak Ibu. Jadi dia mudah-mudahan hari Sabtu, hari Jumat, ini masuk ke atas. Itu penting untuk menjadi guidance kita. Soalnya untuk sementara ini kan pattern-nya masih ini high, ini low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high, mana lagi? Ini lower low terhadap high, terus mana lagi? Ini lower low,
low terhadap high, ini lower low, ini low terhadap high. Nah, ini sekarang lower low, tapi dia harus close, jangan di bawah, dia harus close di atas lower downtrend ini 6246 nih. Kalau dia close di atas hari Jumat nanti aman. Oke, berarti demand-nya kuat yang saya maksud tadi ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia kuat gitu. Lalu kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Jadi mudah-mudahan ini memberikan masukan kepada Bapak Ibu supaya strateginya mantap gitu, tahu. Ya, ini weekly kita nggak kelihatan dimension di bawah, tapi kalau di monthly tadi kita tahu ada di bawah ini yang mengangkat ke atas. Jadi termasuk saya tadi yang buy on weakness ajar kanan untuk buy on weakness fire dia tadi untuk buy menambah demand ya. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Kalau kita lihat hari ini ya, dari weekly kan belum valid. Kita harus menunggu sampai hari Jumat. Iya, sedikit kembali ya. Kalau tadi seandainya dia close di atas 6246 ini daily-nya, tidak ada keraguan ini semacam spring. Tapi sayang dia close di bawah sedikit ya. Oke. Sinyalnya tidak ada, volumenya besar, spread-nya wide. Besar sekali. Kita bisa menduga ini besarnya dari asing. Lalu kita tunggulah besok mudah-mudahan dia masuk ke dalam tidak membentuk lebih bawah lagi dari 6000. Karena di bawah ini kan demand dari monthly-nya. Sementara ini dia masih berjalan. Ya, kalau di sana ini high, low, low terhadap high, ini lower low, low terhadap high, ini adalah lower low, ini low terhadap high, ini adalah lower low, low terhadap high, lower low, ini low terhadap high, sekarang dia lower low. Ya. Lower low ini volumenya besar. Jadi sebenarnya price discount evening volume validate. Tetapi ini tidak ada sinyal pula ya. Jadi tadi saya pikir ada sinyal. Ini tidak kuat, cukup kuat. Kalau artinya gini, dia sempat bawah, untuk naik ke atas ini ada demand masuk nih. Dari sini ke atas ini ada demand masuk. Nah, inilah menjadi barrier kita untuk melihat apakah demand ini kuat atau enggak. Untuk daily-nya ya. Jadi pin bar, bukan enggak pin bar nih namanya. Ini ekor ini adalah bukti ada perlawanan dari demand naik ke atas. Inilah yang menjadi harapan penahan kita. Ya, jadi kalau dia ternyata ditekan lagi ya nggak bisa ini juga. Karena saya nggak melihat ada tarikan ya. Jadi dia normal-normal aja demand masuk. Oke, kita lihat VBP Composite. Kelihatan nggak? Di bawahnya nggak kelihatan ya harusnya. Iya, nggak kelihatan di bawahnya. Dia naik ke atas. Jadi kalau main cepat, nanti Bapak Ibu di sini jual ya. Bapak Ibu kok 6.000 tuh. Kalau beli hasil buy on weakness hari ini, kalau dia naik ke atas mulai 6.000 bullish, itu jual lah. Mainnya cepat dulu. Strateginya fast trade, uang itu diputar cepat dan jangan nyangkut. Karena stop loss biasa, cash-nya bisa kita cicil untuk bulan-bulan depan. Foreign flow, PIF, Composite. Berikut untuk melihat foreign flow ya, Bapak Ibu. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Composite. Kita lihat dia masih. Jadi kalau begini, acuannya selagi asingnya masih besar distribusi, kecil harapan kita untuk rebound. Jadi kalau volume price analysis itu kan menganalisa volume dan price. Nah, karena foreign flow ini juga adalah volume, maka dia masuk dalam ilmu volume price analysis. Oke, jadi kalau kita lihat asingnya sangat besar, 2,56 triliun, dalam 5 hari ada 5,4 triliun. Sampai 100 hari ada 54 triliun asingnya sudah keluar dalam 100 hari. Ini besar ya, karena besar sekali. Bahkan kalau kita lihat ini kan 5 bulan, 5 bulan itu ya sampai Oktober lah. Oktober itu asingnya 54. Kalau belum ada perlawanan untuk sampai 20 hari, 1 bulan full asingnya masuk kayak gini ya. Nih, itu masih kecil harapan kita rebound. Artinya Bapak Ibu bisa manfaatin saham-saham yang reaktif ya, main cepat dapat 5%, 6%. Oke, atau mencari saham-saham yang ekstrim tadi. Ya, gitu. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, plan your trade, trade your plan. Jangan panik Bapak Ibu, money management adalah kuncinya. Insya Allah 3 atau 4 bulan sesuai dengan siklus tahun 2020 kita bisa bottoming. Karena dari pengalaman tahun 2020, profit terbesar saya adalah pas pandemik itulah. Strategi yang sama, kita tunggu bottoming. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.